Halo anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 tentang globalisasi dan subtema 1 globalisasi di sekitarku. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran IPS hari ini. Kemudian kedua, kita akan bahas globalisasi. Yang ketiga, faktor penyebab kerjasama negara ASEAN. Yang keempat, kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Yang kelima, kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Yang keenam, manfaat kerjasama dalam bidang sosial bagi Indonesia. Yang ketujuh, manfaat kerjasama dalam bidang budaya bagi Indonesia. Dan yang terakhir, nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Ya, langsung saja ke kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah KD 3.1 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian kita akan fokus pada dua indikator pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan kerjasama anggota ASEAN dalam bidang sosial. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kerjasama anggota ASEAN dalam bidang budaya. Kita masuk ke globalisasi terlebih dahulu. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi, serta kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Faktor penyebab kerjasama negara-negara di ASEAN. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam yang beragam di negara-negara anggota ASEAN menyebabkan kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan di negara masing-masing. Yang kedua adalah berada dalam wilayah yang sama sehingga memudahkan dalam kerjasama. Yang ketiga adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kita akan melihat kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Adapun bentuk kerjasama di bidang sosial adalah penanggulangan bencana. Jadi jika ada salah satu negara ASEAN yang mengalami bencana, maka negara-negara lain dari anggota ASEAN akan saling memberikan bantuan. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat adalah pencegahan narkoba dan penanggulangannya. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Setiap negara memiliki budaya masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara. Berikut bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Yang pertama adalah menyelenggarakan SEA Games. Setiap negara memiliki budaya masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara. Berikut bentuk kerjasama dalam bidang budaya di negara anggota ASEAN. Yang pertama
adalah menyelenggarakan SEA Games. SEA Games merupakan ajang multi olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali melibatkan negara anggota ASEAN. Yang kedua, pertukaran acara program televisi. Yang ketiga, festival lagu ASEAN. Dan yang keempat adalah penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata, yaitu ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Selanjutnya, apa sih manfaat kerjasama dalam bidang sosial bagi Indonesia? Salah satu manfaat kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang sosial adalah mendapatkan bantuan dari negara-negara ASEAN, baik berupa bantuan moral maupun material ketika Indonesia dilanda bencana. Sedangkan manfaat kerjasama dalam bidang budaya bagi Indonesia adalah Indonesia dapat mengadakan pagelaran seni dan budaya di negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua adalah pelajar Indonesia dapat menuntut ilmu di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal evaluasi di buku tugas kalian masing-masing. Soal yang pertama, jelaskan pengertian globalisasi. Soal yang kedua, tuliskan 3 contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Yang keempat, tuliskan 3 contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang budaya. Yang keempat, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Kemudian yang kelima, jelaskan kemungkinan yang akan terjadi jika Indonesia tidak melakukan kerjasama di bidang sosial maupun budaya dengan negara-negara ASEAN. Silahkan, boleh kalian screenshot, kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Demikian penjelasan yang bisa Bapak berikan kepada kalian.